Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional, kue ongol-ongol yang rasanya enak, manis, legit, gurih, kenyal, dan lembut. Cocok banget dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta. Buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja, dan ini resep anti gagal. Saya cetak menggunakan cetakan talam, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan wadah bersih serta kering. Saya masukkan tepung tapioka sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Tambahkan tepung terigu sebanyak 50 gram atau sekitar 5 sendok makan. Kemudian saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Lalu saya tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Masukkan santan sebanyak 350 gram, masukkan secara bertahap dan diaduk dengan whisker sampai tercampur rata. Saya gunakan santan yang kental supaya rasanya jadi lebih enak dan lebih gurih. Untuk santannya sendiri, boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air ya teman-teman. Supaya kuenya jadi lebih awet dan tidak mudah cepat basi, jangan lupa santannya dipanaskan terlebih dahulu dan gunakan dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan pasta pandan, boleh juga diganti dengan jus pandan ya teman-teman. Dan supaya warna hijaunya jadi lebih cantik, aromanya wangi, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Ini opsional, boleh ditambah ataupun tidak. Kemudian diaduk rata sampai tercampur semua dan bahan-bahannya larut ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, ini sisihkan terlebih dahulu. Saya siapkan wadah bersih, kemudian saringan. Adonan tadi kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta teksturnya halus ya teman-teman. Kalau udah disaring, sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Kita siapkan cetakannya. Saya menggunakan cetakan talam, olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Boleh menggunakan cetakan apapun ya teman-teman, jangan lupa olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Sebelum memasukkan adonan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur dan tepungnya tidak mengendap pada bagian bawah ya. Isi adonannya jangan terlalu penuh dan sesuaikan aja ya teman-teman. Pada tahap ini, boleh kukusannya kita panaskan terlebih dahulu, karena kalau udah selesai kita isi adonan ke dalam cetakan, langsung aja dikukus tanpa menunggu terlalu lama di suhu ruang. Pastikan jika air kukusan sudah panas dan mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, buka tutup kukusannya, langsung aja kita kukus kuenya. Dan ini tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil, supaya permukaannya rata, halus, dan tidak bergelombang serta tidak pecah-pecah. Saya kukus selama 30 menit sampai matang. Kalau gunakan kukusan biasa, jangan lupa tutupnya dialasi kain bersih ya teman-teman. Setelah 30 menit kue ongol-ongolnya sudah matang, kita buka tutup kukusannya dan langsung kita keluarkan kue dari kukusan. Dan kue ini kita diamkan dulu di suhu ruang sampai benar dingin, baru lepaskan dari cetakan supaya tidak lengket. Karena kalau masih panas, kuenya masih lembut ya teman-teman. Kalau kuenya udah dikeluarkan semua dari kukusan, selanjutnya saya kukus topping kelapa parutnya yang saya tambah dengan sedikit garam dan satu lembar daun pandan, dikukus selama 10 menit. Nah, ini dia tampilan dari ongol-ongol cetakan talamnya, sudah matang dan udah saya keluarkan juga dari cetakan, serta saya tambahkan topping kelapa. Tampilannya cantik banget ya teman-teman, warnanya juga cakep, dan ini aromanya juga wangi meskipun tidak menggunakan daun pandan asli. Dan satu resep saya dapat sebanyak 17 buah, cocok banget kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan, cara buatnya juga sangat mudah dan anti gagal. Tekstur kuahnya ini bisa teman-teman lihat sendiri, sangat kenyal, lembut dan tidak keras sama sekali. Dimakan bersama kelapa parut beneran rasanya jadi lebih enak, mantep dan makin gurih ya teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman. Manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali. Pokoknya kalau udah cobain ini pasti bikin lagi. Kenyal, lembut, gurih, dan tidak keras sama sekali. Perpaduan yang cocok dan bikin ketagihan. Resep ini juga sangat mudah dibuat ya teman-teman. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.